Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat membuat video yang terbaru ya. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Video yang akan saya buat kali ini merupakan pengalaman yang pernah saya alami. Mengapa mobil kita tersendat-sendat seolah-olah habis minyak ini di perjalanan ya, seolah-olah mobil ini tersendat-sendat untuk berjalan, seolah-olah kayaknya habis bahan bakar atau bensinnya. Nah, keterangan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan dan sahabat karena pengalaman ini setelah saya jalani dan saya alami. Ada beberapa faktor kejadian ini. Setelah saya coba untuk memperbaiki semuanya dan mencari selah-selahnya yang mana rusak, makanya video ini saya buat untuk kawan-kawan dan sahabat. Yang pertama adalah busi. Ya. Artinya kalau businya rusak, jadi minyak yang ada di dalam tangki minyak, jadi tidak masuk ke ruang pembakaran ini. Ya, ini ruang pembakaran antara bensin di dalam mesin ini. Bensin itu diputarkan dengan piston, menarik bensin atau bahan bakar, disalurkan ke mesin. Jadi prosedurnya minyak itu, makanya terjadi mobil kita nyendat-nyendat jalannya. Pertama itu adalah pengaruh dari busi. Kalau businya mati salah satu, apalagi semuanya mati, itu secara otomatis pasti terjadi kejadian kayak gitu. Mesin nyendat-nyendat seolah-olah habis minyak atau BBM. Yang kedua, harus kita perhatikan juga karena mobil ini nyendat-nyendat jalannya karena bensin itu tidak langsung ke pembakaran. Yang kedua harus kita perhatikan yaitu minyak atau selang minyak dari tangki ke ruang pembakaran. Jadi minyak dari ruang tangki belakang ke pembakaran ini dia melalui beberapa proses. Yang pertama itu adalah saringan. Ya. Jikalau nanti selang yang ada untuk menyalurkan BBM atau bahan bakarnya ke mesin ini tertutup atau buntu, karena kita jarang membongkar dan jarang membersihkan, makanya dia kotor, selang itu akan mampet atau buntu atau tersumbat. Nah, yang ketiga adalah dari saringan bensin ini, ya. Saringan bahan bakar ini. Ini kalau umpamanya dia kotor, dia juga akan tersumbat. Ya. Jadi kotoran yang ada dari tangki minyak dari belakang ke bahan bakar atau ke pembakaran mesin, dia terganggu. Jadi minyak itu tidak lancar ke pembakaran. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat,
adalah, ya, kita pasang lagi. Jadi ini kalau umpamanya sudah kotor, ya bisa dibersihkan. Ya, kalau lebih bagusnya diganti. Ya. Selanjutnya tentang selang dari saringan minyak ini ke pompa bensin. Kalau dari saringan ini sudah kotor, secara otomatis pompa minyak ini akan lamban, ya. Jadi dia akan lamban. Makanya dibersihkan juga selang-selang ini dari tangki ke saringan, saringan ke pompa, dari pompa ke karburator. Nah, kalau umpamanya bensin lancar dari belakang ke atas, sementara nanti juga tidak bagus jalannya, artinya masih ada hambatan yang harus kita perhatikan, yaitu relay bensin atau relay bahan bakar. Ya. Yang terakhirnya adalah karburator. Jadi kalau karburator kotor, memang tidak pernah diganti, isi-isi dalamnya, elemen-elemennya tidak pernah kita bersihkan, dia juga akan menyendat-nyendat. Jadi minyak itu tidak lancar dipompakan ke ruang pembakaran mesin ini. Nah, karena ini sangat penting, karena kejadian ini pernah saya alami, makanya keterangan-keterangan ini saya sampaikan dengan kawan-kawan dan sahabat. Jikalau nanti mobil kita mengalami kendala yang begini, waktu kita di perjalanan, mobil tersendat-sendat, seolah-olah mobil kita habis minyak. Sementara minyaknya baru diisi atau masih banyak. Nah, inilah model-model dan bentuk permasalahan-permasalahan yang pernah saya alami, dan ini video ini saya bagikan karena merupakan pengalaman ini kayaknya sangat bermanfaat, ya, dan sangat berguna, karena ini pengalaman yang pernah saya alami, dan ini mungkin ada bisa membantu kawan-kawan dan sahabat yang mengalami di perjalanan. Jadi kita membuka atau membongkar sebelum radiator, sebelum karburator, maaf ya, bukan radiator, tapi karburator. Sebelum karburator kita bersihkan, kita cek dulu selang dari tangki. Ya, bersihkan selangnya. Habis itu kita cek juga saringan ini, saringan bensinnya, selangnya juga kita cek. Yang selanjutnya kita cek juga pompa minyaknya. Jadi selang ini kita buka, kita bersihkan. Setelah itu baru kita ngecek karburator. Jadi kalau seandainya karburator ini rusak atau bermasalah elemen-elemennya yang di dalam, kita tidak membersihkan, dia secara otomatis pompaan minyak yang ada di dalam karburator untuk ke ruang pembakaran mesin yang disambut sama busi, dia tidak lancar. Nah, karena tidak lancar itu kadang keluar minyaknya, kadang tidak, kadang ketutup, kadang habis. Inilah yang sering membuat mobil kita macet di perjalanan. Jadi, kalau bagi kawan-kawan dan sahabat yang pernah mengalami ini, itulah yang harus diperhatikan. Pertama, kita buka busi terlebih dahulu, ya, cek businya. Kapan perlu kita ganti keempat-empatnya. Yang kedua, setelah ini kita bersihkan, kita cek businya, ya, kita lihat businya mati atau tidak. Nah, kalau umpamanya kita ragu-ragu,
tukar semuanya atau ganti keempat-empatnya. Yang kedua, kita harus cek selang minyak dari belakang ke aliran saringan ini. Jikalau selang itu bocor atau tersumbat karena kotor, dia juga akan mempengaruhi. Yang ketiga, saringan minyak ini. Jikalau ini kita bisa bersihkan, ya bersihkan saja. Kalau umpamanya memang masih bagus, kalau seandainya dia memang sudah lama ataupun sudah rusak, lebih bagus diganti. Yang ketiga kita yang keempat kita periksa selang dari saringan ini ke pompa ke karburator. Kalau tidak ada gangguan, nah mudah-mudahan kita masuk ke tahap terakhir, artinya ke karburator. Jikalau karburator ini bermasalah, dia secara otomatis mesin bisa hidup tapi tidak normal, ya. Karena perjalanan kita mengalami kendala yang begini, ya kalau kita tidak mampu atau tidak bisa mengelolanya, kita harus bawa ke bengkel yang ahlinya, ya. Ini sekedar saran bagi saya. Jikalau kawan-kawan dan sahabat ingin mencoba mempraktekkannya ilmu ini, ya silakan saja. Jadi nanti kalau umpamanya ada kendala permasalahan waktu kita membongkar, boleh di komen dan insya Allah akan saya jawab, karena ini merupakan pengalaman, ya. Dan juga saya sampaikan kepada kawan-kawan dan sahabat, pengalaman saya ini bukan di mobil lain, ya, karena pengalaman saya di mobil Kijang Roper, ya. Mungkin banyak persamaan, Kijang Kota, Kijang Super, Kijang Roper, banyak lah ya. Jadi persamaan itu mungkin banyak yang sama karena mesinnya juga mesin mobil Kijang. Dan Kijang saya ini tahun 95. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, dan ini yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Dan jangan lupa nantikan video yang akan datang dan lain judulnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.